di Surabaya. Di Surabaya ada anak muda bunuh diri, jadi dia hilang, sempat jadi DPO. Masuk di Surabaya. Jadi DPO, terus 3 hari kemudian ketemu dalam posisi gantung diri. Pernah ya, barusan kok, mungkin sebulan 2 bulan lalu. Ternyata itu temennya teman saya, jadi panjang ceritanya. Terus saya kemarin sempat ketemu, saya tanya, gimana sih kronologinya? Alasannya kenapa sih? Karena si anak ini anak rantauan dari Manado kalau nggak salah. Anak rantauan dari Manado kehilangan identitas, terus kemudian pacaran tak tahu kenapa kayak di dalam lingkungan yang toxic relationship sama pacarnya. Saya nggak tahu toksiknya seperti apa gitu ya. Tetapi saya jadi mikir, bayangin, apa sih yang membuat si korban ini merasa hilang? Apa yang merasa dia itu kehilangan atas segala sesuatunya? Ada begitu banyak orang yang bunuh diri, mau mencoba bunuh diri, ketika ditanya alasannya apa? Karena aku udah merasa hilang akan kepercayaanku dengan orang tuaku. Aku merasa hilang atas jabatanku. Aku merasa hilang atas apa yang aku punya. Aku merasa hilang atas semua yang aku miliki dalam dunia ini. Beberapa waktu yang lalu juga yang kasus di kampus swasta ada yang bunuh diri, terus ada salah satu pembicaranya dosen saya. Saya tanya, kenapa kok bisa hal itu terjadi? Dia juga menceritakan hal yang sama. Karena si korban ini merasa dibully, lalu akhirnya dia merasa bahwa aku sudah kehilangan kepercayaan dari teman-teman. Sehingga kita berpikir bahwa, apakah mereka yang sedang bunuh diri, apakah yang sedang mereka mau mencoba bunuh diri, apakah itu hal yang sepele? Saya jawab enggak. Dan kalau misalnya kita ngomong apakah itu masuk neraka atau segala macamnya, kita nggak usah membahas hal seperti itu, karena kita tahu bahwa itu adalah buah dari dosa. Yang namanya dosa ya pasti maut. Tapi yang kita pahami di sini adalah bagaimana menjadi fokus utamanya itu adalah mencegah setiap orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah, saya mau kasih jawaban ini bahwa sebenarnya orang-orang yang mungkin merasa ingin bunuh diri atau merasa bunuh diri, mereka bukan karena kehilangan akan pekerjaannya, mereka bukan karena kehilangan akan ekspektasi, akan kehilangan yang namanya mungkin kepercayaan dari pasangannya, kehilangan dari orang tuanya, bukan teman-teman. Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, mereka kehilangan sumber kebahagiaan itu. Mereka kehilangan sumber dari kepercayaan itu, yaitu siapa? Mereka sedang kehilangan Yesus. Makanya ini penting sekali ketika kita baca di dalam ayat 57-64, para pemazmur menyanyikan dalam bentuk kondisi keterbatasan diri mereka butuh sumber. Kalau hari ini saya nggak tahu, tapi saya berdoa semoga tidak ada di sini ya. Kalau hari ini Anda mungkin merasa ingin mengakhiri hidup, depresi dan segala macamnya, ingat teman-teman, mungkin bukan karena masalahmu yang menjadi Anda terdorong untuk bunuh diri, bukan. Tetapi bisa jadi Anda sedang kehilangan sumbernya itu. Anda sedang menjauh dari sumbernya itu. Nah, siang hari ini kita mau belajar yang dimaksud namanya sumber, bahwa Tuhan adalah sumber kekal dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti itu. Dan tentunya gereja harus hadir. Inilah fungsi gereja. Bagaimana apa? Mengenalkan setiap orang-orang, memberitakan pada setiap orang-orang bahwa ada satu pribadi loh yang gak kenal lelah, yang gak pernah menolak kamu. Di tengah kesendirianmu, di tengah kesepianmu, di tengah rasa kecewaanmu, ada satu pribadi yang selalu hadir. Nah, itulah peran yang namanya gereja. Tetapi akhir-akhir ini apa yang terjadi? Gereja bukannya fokus kepada tentang kebutuhan dari manusia, tetapi hanya fokus memikirkan interiornya, memikirkan bagaimana secara kuantitasnya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya suka ada satu pendeta yang dia itu punya cita-cita. Jadi dia itu bangun gereja di dalam mall. Ya kita tahu lah yang namanya gereja kan banyak bangun-bangun di dalam mall, yang mungkin terlepas dari motifnya supaya mau memudahkan perizinan atau mau mendapatkan kesempatan supaya jemaatnya supaya bisa tetap beribadah, habis itu mereka bisa lanjut weekend dan segala macamnya. Tapi pendeta ini bilang, kami mengadakan gereja di dalam mall tujuannya satu, kami mau menjangkau para pendosa yang ada di dalam mall. Kami mau menjangkau setiap orang-orang yang skeptis akan Tuhan.
Kami mau menjangkau setiap orang-orang yang sudah menolak sama Tuhan. Kami sedang menjangkau orang-orang yang apa? Mempertanyakan tentang Tuhan. Wah, ketika saya tahu akan motif dari pendeta ini, kenapa mengadakan gereja di dalam mall, hati saya tergelitik gini, iya ya. Kenapa kok selama ini gereja-gereja, apakah gereja-gereja yang udah besar-besar itu, yang sudah punya nama, bangun sana, buka mall di sana, buka apa, bahkan sampai kalau di dalam Jakarta ya, kalau di Surabaya mungkin masih belum kelihatan. Kalau di Jakarta, Surabaya mungkin baru Pakuwon ya. Jadi satu mall itu ada berapa gereja gitu kan, dengan bendera-bendera masing-masing gitu. Kalau di Jakarta kan tambah lebih kelihatan lagi. Bisa sampai 5, bisa sampai 6, bisa sampai satu ruangan ini kalau pagi diadakan sama gereja A, kalau siang di gereja B, itu sering terjadi seperti itu. Nah, apakah gereja-gereja hari-hari ini berlomba-lomba untuk mengadakan ibadah, tetapi mereka juga berlomba-lomba untuk menjangkau setiap orang-orang yang sedang mengalami depresi? Teman-teman harus tahu, angka depresi, orang-orang Kristen juga banyak kok yang mengalami depresi. Jangan salah, depresi hanya dialami oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Enggak kok. Anak pendeta bisa kena. Segala sesuatunya orang-orang yang sudah melayani Tuhan bisa aja kena. Sehingga kita tahu sekarang, kita butuh sumber itu teman-teman. Nah, siang hari ini saya mau khotbah secara cepat saja, ada 3 poin. Oke. Kita harus tahu teman-teman, apa saja sih yang menjadi sumbernya. Boleh di next? Kita baca dulu ya. Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Saya akan bantu baca. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Tuhan, perhatikan, Tuhan adalah apa? Bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. That's why saya kasih judul The Unlimited Source, karena sama. Kata Tuhan adalah bagianku, ini adalah penggalan yang sama seperti yang ada di Mazmur 119. Kalau hari ini teman-teman mencari sumber kebahagiaan Anda di dalam dunia, entah itu kenikmatan, entah itu kekayaan, entah itu kesehatan, entah itu jabatan, entah itu gemerlapnya dunia, dan itu menjadi sumber Anda, saya mau katakan, itu bisa saja hilang, itu bisa saja expired, itu bisa saja sudah tidak lagi berguna, benar? Ya, Anda mungkin hari ini dikasih penampilan yang cantik, mungkin Anda umur 20 sampai 30 banyak endorsan masuk, tetapi masuk mulai 40 Anda mulai sepi. Anda enggak bisa menjadikan itu sebagai sumber lagi. Anda hari ini sedang bekerja, mungkin Anda hari ini bisa closingan, nyeles sana, nyeles ini, sampai drosot-drosot sampai jatuh, Anda tetap bisa tutup closing dengan baik. Anda pakai kekuatan itu, mungkin baru 1 tahun bisa, 2 tahun bisa, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apakah Anda masih bisa berharap seperti itu? Maka pertanyaannya, apakah itu bisa dijadikan sumber? Tetapi firman Tuhan ngomong, Ratapan 3 ayat 23 sampai 24. Apa yang selalu baru? Kasih Tuhan selalu baru setiap kita. Kesetiaan Tuhan selalu ada. God is my source. Itu artinya apa? Kekal. Tuhan yang menjadi bagian kita. Sehingga ada 3 poin yang saya catat di sini. Yaitu yang pertama, yang supaya kita bisa tahu tentang sumber yang kekal itu, untuk kita bisa mendapatkannya, yaitu yang pertama adalah apa? Mengarahkan hidup kepada kebenaran. Coba bantu tampilkan di ayat 5. Saya ada PPT-nya deh. Oke. Di sini ya, kelihatan ya. 58 tuh, atau teman-teman bisa baca di Alkitab teman-teman sendiri ya. Ayat 58 ini berkata seperti ini. Aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak terlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi yang pertama kita belajar bahwa mengarahkan hidup pada kebenaran, ini kita tidak mau menjalani kehidupan kita nanti di tahun 2025 itu dengan berjalan serong, teman-teman. Kita harus berjalan lurus apa yang menjadi jalan atas kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang kita cari di hidup kita. Apa sih maksudnya kebenaran itu? Ya tentang firman. Saya di sini mencatat ya, di dalam 58 sampai 60 ini kan memiliki arti tentang firman. Bagaimana pemazmur menyatakan dirinya bahwa dia sedang mencari firman. Dia sedang membutuhkan firman, atau dia sedang menjadikan firman sebagai pijakan pertama, pijakan utamanya. Dan teman-teman, menariknya di sini saya mencatat
pemazmur membagikan tentang firman itu menjadi 3 bagian. Bicara soal janji Tuhan, peringatan Tuhan, dan juga apa? Perintah Tuhan. Yang namanya di dalam janji Tuhan, ketika kita mencari janji Tuhan, kita tahu yang namanya di dalam janji itu pasti ada yang namanya menanti. Benar enggak? Di dalam janji itu berarti ada bicara tentang menunggu. Dan itu Anda harus punya rasa untuk sabar. Anda punya rasa untuk berhati besar. Karena kenapa? Firman Tuhan ngomong, firman itu juga bicara tentang janji. Ada berapa banyak di antara kita atau orang-orang Kristen meragukan Tuhan hanya karena apa? Hanya karena mereka merasa janji Tuhan itu palsu. Hanya karena mereka merasa apa? Mereka tidak melihat janji Tuhan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan itu apa? Bicara soal tentang peringatan Tuhan. Teman-teman, yang namanya peringatan berarti akan ada masanya kita ditegur. Artinya namanya peringatan berarti ada masanya kita tuh dimarahi. Yang namanya peringatan berarti ada masanya kita pernah jatuh atau melakukan kesalahan. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah peringatan. Sehingga apa? Kita hari ini juga gak usah merasa kecewa. Gak usah merasa terintimidasi ketika Anda mungkin jatuh di dalam dosa. Dan Anda tiba-tiba diperingatkan entah itu oleh hamba Tuhan, guru Anda, pembina Anda, atau mungkin ketika Anda membaca firman lalu Anda itu seperti tertegur akan firman Tuhan itu, Anda gak usah merasa kecewa. Kenapa? Karena di dalam peringatan Tuhan, artinya Tuhan sedang sayang Anda. Tuhan sedang mau serius mengerjakan dalam kehidupan Anda untuk bisa apa? Berubah. Lalu juga yang terakhir, di dalam firman itu ada yang namanya apa? Perintah. Aku bersegera dan tidak terlambat-lambat untuk berpegang pada apa? Perintah-perintah Tuhan. Kalau kita ngomong soal perintah, berarti bicara soal apa sih? Di dalam perintah itu pasti ada yang namanya melaksanakan. Di dalam perintah berarti bicara soal apa? Tuntutan yang gak bisa dinego. Standarnya harus kita capai bersama. Itu loh yang disebut namanya apa? Perintah. Kalau kita udah tahu di dalam firman Tuhan perintah untuk jangan marah, jangan suka marah-marah, jangan simpan kepahitan, dendam. Lalu Anda sedang berusaha untuk menego. Tapi orang ini memang jangkel kok. Tapi orang ini sudah menyakitkan kok. Dan segala macamnya. Tapi orang ini memang sudah yang mulai duluan kok. Ya, tapi firman Tuhan udah ngomong kok. Ya, kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Artinya apa? Kita bicara soal ketaatan. Sehingga yang pertama ini kita sudah belajar bahwa mengarahkan hidup kepada kebenaran itu mengarahkan kehidupan kita untuk tidak berjalan serong dan melakukan firman itu. Di dalam firman ada janji Tuhan. Anda harus belajar untuk sabar. Di dalam firman Tuhan ada yang namanya peringatan. Berarti Anda juga harus siap ketika Anda digesek, ketika Anda harus ditegur, ketika Anda harus dimarahi atau mungkin diberikan hukuman supaya Anda sadar, iya ya. Ternyata aku gak jauh lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Lalu juga bicara mengenai apa? Perintah, berarti apa? Ada laksana, ada ketaatan yang harus kita lakukan. Manusia itu teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, kita tuh didesain oleh Allah untuk kita tuh bisa bergantung pada Dia. Kebergantungan kita hanya pada sumber kehidupan kita, yaitu pada Yesus, bukan yang lain. Saya suka dengan quotes-nya Manusama ya. Siapa? Pendeta siapa? Chris Manusama. Ya, dia itu pernah berkata bahwa natur manusia itu adalah menyembah. Tanpa manusia itu suruh, maksudnya tanpa manusia itu disuruh, ketika ketemu Tuhan pasti akan menyembah. Kenapa? Karena natur manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Tetapi pertanyaannya, ini Chris Manusama pernah bilang gitu, pertanyaannya sekarang, yang menjadi di depan mata kita itu siapa? Tuhan yang kita sembah atau mungkin produk-produk dunia yang kita sembah? Atau mungkin ternyata gadget kita, teknologi kita, atau mungkin kehebatan kita, diri kita sendiri yang kita sembah. Karena kenapa? Karena kita sedang merasa kita
di posisi yang enak. Itu zona nyaman kita. Padahal yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah kebergantungan hidup manusia hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman. Mari teman-teman, di poin yang pertama ini ya, kita melihat sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa ada jauh yang lebih besar dan ada jauh yang lebih mendasar di dalam hidup kita, yaitu apa? Sumber hidup Anda itu hanya di dalam Yesus, bukan yang lainnya. Kepuasan itu hanya ada di dalam Yesus. Temukan Yesus di tahun 2025 untuk Anda tenggelam dan tinggal di dalam hidupnya. Bersama, berjalan bersama. Sehingga Anda menjalani tahun 2025 hidup pada kebenaran. Kalau teman-teman misalnya suka makan minum, Anda mungkin 8 jam lagi setelah Anda makan, Anda bisa lapar. Kalau misalnya Anda suka yang namanya main game, ya, Anda kebergantungan Anda taruh di dalam main game. Anda mungkin sudah capek-capek 10 jam main game. Akan ada masanya habis gitu Anda merasa pengen main game lagi. Sama, ketika kita menaruh kebergantungan kita kepada Yesus, sumber kehidupan kita adalah pada Yesus, maka pastikan kita juga kecanduannya tentang Yesus. Kebenarannya kebenaran Yesus. Itu teman-teman. Sehingga tanpa firman, maka kehidupan kita menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Yang kedua, yang boleh sama-sama kita pelajari adalah tentang memelihara firman. Setelah kita mendapatkan kebenaran itu, kita mau pelihara firman itu. Artinya apa? Kita mau hidupi. Coba saya minta tolong Elia bantu saya baca di ayat yang ke-61 sampai 62. Secara suara yang keras. Amsal. Udah nggak usah dikasih tahu biar. Kita nggak akan selesai sampai Elia bisa membaca apa yang saya minta. Melkire. 62. Amin. Nah, di poin ini, di poin yang kedua kita bicara memelihara firman, teman-teman. Kenapa? Karena setelah para pemazmur menyanyikan atau meninggikan Tuhan tentang bagaimana hidup benar, di ayat 61-62 ini saya mencatat tentang bagaimana para pemazmur mau menjaga firman itu. Ayat 61 ya, boleh ditampilkan ya. Di situ dikatakan apa? Tali-tali orang fasik membelit aku. Nah, tali-tali orang fasik ini berbicara soal belenggu dosa, teman-teman. Di saat kita telah menerima kebenaran, maka tugas kita adalah menghidupinya. Nah, ini menarik di ayat yang ayat 61b. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Bagaimana maksudnya para pemazmur itu adalah tangannya atau dirinya itu diikatkan dengan para fasik, tetapi para pemazmur berkata apa? Aku nggak melupakan firman. Nah teman-teman, pernah nggak coba kita cross check dalam kehidupan kita, ada nggak sih hal-hal fasik atau hal-hal dosa apa yang sedang ada di dalam kehidupan kita, atau itu sedang membelit kehidupan kita, mengikat kehidupan kita? Karena teman-teman tahu, kita bisa melihat pemazmur merasakan betapa banyaknya pergumulan, ancaman, godaan, tantangan untuk tidak melakukan firman. Tetapi yang mereka nyatakan, yang mereka utarakan adalah apa? Mereka tetap untuk mau setia. Mereka tidak melupakan firman. Maka poin yang kedua kita belajar bahwa untuk kita tahu, untuk kita bisa merasakan sumber yang sejati itu, kita harus memelihara firman. Di tengah kesibukan Anda, di tengah aktivitas Anda, hati-hati teman-teman. Bisa jadi kenikmatan-kenikmatan itu yang menjadikan Anda terbelit akan kenikmatan. Terikat, sehingga apa? Anda tidak bisa merasa keluar dari zona nyaman itu. Itu yang disampaikan oleh maksud dari pemazmur. Gitu loh. Hal-hal fasik apa sih yang ada dalam sekeliling kita? Kenikmatan-kenikmatan apa yang selain Injil yang membuat kita merasa kayaknya nyaman. Mungkin secara jasmani kita nggak suka, tapi ternyata di dalam secara kerohanian kita masih suka. Contoh, saya masih suka misalnya,
Saya tuh masih suka kalau misalnya dipuji-puji. Ya kan? Wah, ini udah tanpa kita sadari itu juga bisa jadi satu ikatan. Tanpa kita sadari, kita suka kalau misalnya ternyata kita menjadi pusat perhatian. Wah, ya kan? Itu kan hal-hal sepele, tapi tanpa kita sadari itu sedang mengikat kita. Atau kita paling suka kalau misalnya ego kita itu paling diterima sama orang lain. Entah itu diterima sama pasangan, entah itu diterima dalam social group. Wah, tanpa Anda sadari ada hal-hal fasik tuh, ada ikatan-ikatan dosa yang sengaja kita hidupi, tapi gak mau kita lepaskan. Nah, di ayat yang ke-62 pemazmur ngomong apa? Dia secara cepat untuk mencari Tuhan. Artinya gini teman-teman, ketika sekalipun ada ikatan-ikatan dosa itu, mereka gak mau membiarkan hal itu mengikat dalam kehidupannya. Yang dia cari adalah firman. Ini menjadi poin penting bagi setiap kita ya. Jangan pernah menjadi padam. Jangan pernah menjadi samar. Kerohanianmu menjadi samar, kerohanianmu menjadi padam di tengah kesibukan Anda, di tengah kenikmatan Anda. Ada quotes yang menarik ya, yang bisa kita pelajari. Man is never sufficiently touched and affected by the awareness of his lowly state until he has compared himself with God's majesty. John Calvin pernah mengatakan gini, ini saya kasih gambaran tali ya. Dua tangan kita itu terikat oleh tali. Kita mau coba tarik, kita mau coba lepaskan, gak bisa. Solusinya apa? Kita butuh orang lain untuk bisa melepaskan setiap ikatan-ikatan itu. Siapa yang dimaksud orang lain? Ya tentang Yesus, ya Tuhan. Kita datang ke Tuhan dengan segala penuh ikatan kita, lalu kita minta dilepaskan. Sehingga John Calvin mengatakan gini, manusia gak akan pernah sadar, manusia gak akan pernah peka akan kesadaran dirinya bahwa dia itu merasa lemah, bahwa sebenarnya manusia itu lemah atau gak bisa sampai dirinya sendiri sampai dia harus membandingkan kekuatan manusia dengan kekuatan Tuhan. Artinya maksudnya apa sih? Maksudnya John Calvin itu gini loh. Manusia itu seringkali gak sadar, gak peka kalau dia itu lemah. Tunggu sampai di mana titik dia merasa menyerah dan dia merasa melihat bahwa kekuatannya dia, kekuatan manusia itu adalah tidak berguna, sampai akhirnya dia baru sadar tentang kekuatan Tuhan. Ini kan bicara soal tentang ego kan. Ini kan bicara soal kita merasa gak butuh Tuhan. Kita merasa bahwa kita bisa menjalani kehidupan secara baik-baik saja. Tanpa kita sadari, kita sedang menaruh sumber lain, bukan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Maka doa saya siang hari ini ya, bahwa kita mau semua memelihara firman. Sekalipun nanti tahun 2025 hal-hal gak enak terjadi, tahun 2025 gak akan jauh lebih baik daripada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sadarlah, firman itu yang masih kita butuhkan sampai hari itu juga. Amin. Mungkin tahun 2025 ada begitu banyak cobaan, mungkin tahun 2025 nanti engkau akan dipromosikan naik, atau mungkin engkau akan mengalami satu titik rendah di dalam kehidupan Anda. Sadarlah betul, mau Anda di atas, mau Anda di bawah, Anda tetap butuh firman. Jangan sampai firman itu hilang di dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, yang dimaksud oleh para pemazmur yaitu menjaga pergaulan agar tidak jatuh. Yang dimaksud yang namanya sumber, ketika kita tahu bahwa kita mau bersepakat menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam iman kita, dalam sumber kehidupan kita, kita harus tahu bahwa kita ini manusia lemah. Iman kita juga harus dibangun. Nah, kita baca di ayat yang terakhir ya. Ayat yang ke-63. Boleh Kak Debbie bantu baca? Mazmur 119 ayat 63. Amin. Ayat 63 itu kalau teman-teman baca ya, bagaimana para pemazmur ingin sekali bersekutu. Maka di poin yang ketiga ini kita belajar bahwa menjaga pergaulan itu sangat penting.
menjaga kerohanian kita, menjaga agar iman kita tidak jatuh. Karena kenapa? Alkitab udah jelas kok, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi kualitas iman Anda. Saya mau katakan sekali lagi, di tahun 2025 nanti atau di masa yang sekarang ini, lingkungan pergaulan Anda akan sangat mempengaruhi kualitas iman Anda. Makanya pemazmur tahu ketika bahwa pemazmur ini adalah punya kerinduan yang sama untuk sama-sama mau mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka mau bersekutu, mereka nggak mau berjalan sendirian, mereka mau berjalan bersama. Karena apa? Kerohaniannya tidak dibangun untuk sendirian, tetapi untuk bersama. Cara hidup pemazmur inilah yang harus kita sadar bahwa manusia itu adalah manusia yang lemah. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh, manusia butuh support system, teman-teman. Kalau support systemnya Anda itu tidak se-connect dengan Anda, maka akan sangat mudah. Bukannya Anda upgrade iman Anda, tetapi Anda merasa downgrade. Saya alami itu. Ketika saya mungkin dulu sebelum saya aktif pelayanan, saya masih suka mencelok sana, mencelok sini, berteman dengan semua orang, bergaul dengan semua orang. Sampai akhirnya saya tahu bahwa apalagi di masa-masa usia kayak WW gitu kan, usia kita juga kayak sangat mudah sekali untuk terpengaruh, ya kan? Entah itu dengan pergaulan, entah itu dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat di media sosial, itu kan sangat mudah mempengaruhi. Ketika saya mungkin bergaul dengan orang-orang yang skeptis, saya juga ikutan merasa bahwa iya ya, kok ada benernya juga ya. Dengan orang-orang yang kaum pluralisme gitu, iya ya, kok ada benernya juga ya. Tapi ketika saya mungkin berada di dalam rohani, saya langsung kayak merasa, wah, memang Tuhan adalah satu-satunya dan segala macam. Ya, itu kan salah satu fakta yang sering kita alami kan. Karena kenapa? Karena kita tidak menjaga pergaulan nih. Atau mungkin Anda merasa rohani sehingga Anda udahlah nggak butuh deh komsel, nggak butuh deh yang namanya ibadah-ibadah. Ada berapa banyak saya temui, saya jumpai mereka sejak pandemi udah nggak pernah mau ke gereja. Alasannya apa? Gereja udah nggak relevan kok. Percuma yang melayani juga para pendosa. Percuma lah kita ke gereja. Hubungan kita kan setiap hari pribadi sama Tuhan. Tiap hari aku juga baca firman kok. Gak butuh lah gereja-gereja. Sehingga apa? Gereja sudah merasa udah gak relevan lagi. Nah di poin yang ketiga ini kita perlu sadar teman-teman. Kita butuh support system. Coba cek pergaulan Anda. Coba cek sekeliling Anda, kiri kanan Anda. Cocok gak nih jadikan teman? Gitu kan. Karena modelannya kok berbahaya kita gak tahu. Gitu loh. Tapi saya pastikan di MC Youth ini semuanya baik semua lah ya. Dengan kita bersekutu, itu juga jadi satu cara untuk mengusir rasa ketakutan kita, rasa kesepian kita. Saya mau tutup teman-teman ya. Di poin yang ketiga ini kita tahu, kita sadar kalau yang namanya sumber, Tuhan menjadi sumber dalam kehidupan kita, maka kita juga harus sama-sama mencari siapa sih orang-orang yang sama-sama punya kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk sama-sama membangun iman kita. Karena membangun iman itu ada dua cara. Baik itu secara membangun secara sendiri, hubungan kita pribadi sama Tuhan, bisa aja. Tetapi cara yang kedua juga sama. Bagaimana iman dari teman Anda itu bisa membangun iman diri Anda sendiri. Ketika mungkin hari ini Anda down, Anda depresi, atau mungkin Anda merasa kesepian, lalu secara sosial Anda dibangun, Anda dikuatkan, Anda dibangkitkan setiap iman Anda. Sehingga Anda tidak perlu lagi merasa sedih, Anda tidak perlu lagi merasa kecewa, Anda tidak perlu lagi merasa takut. Kenapa? Karena Anda menjalani tidak dengan sendirian. Saya undang para pemusik. Nah teman-teman, firman Tuhan gak akan saya perpanjang lagi teman-teman. Tetapi teman-teman harus maknai. Pentingnya sumber kehidupan kita. Coba cross check teman-teman. Apa yang menjadi sumber kehidupan? Siapa yang menjadi sumber kehidupan kita? Coba kita lihat deh. Sepanjang tahun 2024.
sepanjang tahun 2024, mungkin kita sudah berapa kali sih kita ibadah? Mungkin sudah berapa kali sih kita mendengar setiap kebenaran firman Tuhan? Tapi coba teman-teman, pernah gak kita merasa bahwa hidup kita masih sepi-sepi aja kok? Hidup kita juga masih merasa sendiri kok. Nah, di dalam MC Youth ini sepanjang tahun 2024 saya melihat ada banyak pertumbuhan ya. Saya melihat ada banyak hal-hal baik yang terjadi gitu loh. Tapi poinnya adalah, apakah itu yang selama ini kita cari, teman-teman? Apakah itu yang selama ini kita yang kita butuhkan? Atau jangan-jangan bahwa ketika kita mungkin beraktivitas, ketika kita mungkin terlihat rutin di gereja, tanpa kita sadari itu cuman rutinitas. Itu cuman karena kamu kesepian di gereja, kamu kesepian kalau di rumah. Kamu tuh karena lagi ada masalah di rumah, terus kamu lari ke gereja. Karena di gereja ada banyak teman, bisa hura-hura, ketawa-ketawa. Sama loh teman-teman. Ketika teman-teman mungkin hari ini menjalani pekerjaan, menjalani aktivitas kerohanian Anda, coba cari, coba renungkan dalam bahwa iya ya, aku tuh sebenarnya ngerasa butuh seperti ini. Bukan cuma sekedar indahnya praise and worship, indahnya khotbah, tapi Anda sebenarnya tetap merasa kosong. Kenapa? Karena bisa jadi sumbernya itu Anda gak dapat. Atau mungkin hari ini Anda merasa bahwa semuanya tampak baik-baik saja kok. Semuanya tampak flat-flat aja. Oh, pertanyaannya, apakah Anda merasa itu baik-baik saja, atau Anda sebenarnya gak punya pemikiran tentang masa depan, Anda mau taruh gimana? Siang hari ini khotbah saya secara kesimpulan, saya mau nyimpulkan gini teman-teman. Ayo anak muda, kita yang anak muda ini, cari sumber yang kita butuhkan. Setiap kita pasti punya lubangnya masing-masing. Entah itu lubang di bidang kesendirian, entah itu lubang di bidang pekerjaan. Dan itu Anda harus cari tuh, bagaimana, siapa caranya supaya lubang-lubang itu Anda tutupi atau Anda bisa isi. Tapi permasalahannya seringkali anak muda tidak isi itu dengan firman, tapi isi itu dengan hal-hal lain. Nah, coba teman-teman, siang hari ini saya mau ingatkan, berbagai lubang di dalam kehidupan Anda, berbagai ruang kosong di kehidupan Anda, ingatlah, yang bisa isi, yang bisa mengisi lubang-lubang itu hanya Tuhan. Boleh gak kita sama-sama sepanjang 2024 ini kita bersyukur sama Tuhan. Sekalipun Anda jatuh, sekalipun Anda pernah salah, tapi Tuhan tetap sayang Anda. Tuhan tetap menerima Anda. Tuhan tetap mau menyertai kehidupan Anda. Sehingga Anda merasa bahwa iya ya, waktu aku mungkin merasa kosong, waktu aku mungkin merasa jatuh, gak ada satupun yang menjudge aku. Mungkin ada? Atau mungkin pesan, kesan, kesaksian, apa sih yang Anda alami tahun 2024? Atau mungkin ada gak satu pergumulan yang sampai hari ini Anda belum bisa dapatkan? Coba, mungkin juga yang ada di barisan sini gak apa-apa, kita hari ini sharing aja. Kita hari ini secara singkat deh, karena saya merasa bahwa jangan sampai kita jadi sebuah rutinitas. Jangan sampai kita cuma hanya sekedar kamu dijadwal, ya kamu datang. Kamu dijadwal sama pembinamu, sama koordinatormu, kamu sungkan kalau nggak datang. Gitu. Ada nggak pesan-pesan? Tapi ada mungkin juga merasa bersyukur teman-teman. Sepanjang tahun ini, teman-teman ngerasa hal yang baru. Teman-teman merasa, wah, Kak Marco, aku ngerasa tahun 2024 ini tahun yang spesial di hidupku. Aku bisa ketemu sama teman-teman MC Youth, aku bisa belajar setiap 50 minggu, 50 kali pertemuan, hampir aku ikut semuanya. Dan aku sangat terberkati Kak.
setiap semua strugglingku, aku menemukan jawaban. Ada enggak? Coba, atau mungkin saya tunjuk ya. Tunjuk aja ya. Mau coba sharing? Diki, silakan maju. Loh, tadi wis angkat tangan gini loh. Atau mulai dari Kak Yafet dulu deh sebagai ketua. Cerita mungkin sepanjang 2024 gimana? Ayo tepuk tangan dong buat ketua kita dong. Gak apa-apa ya, ini waktunya unlimited waktunya. Yes. Ya shalom teman-teman. Ya bersyukur kalau pada tahun ini saya boleh dipercaya Tuhan untuk boleh memimpin teman-teman yang sangat-sangat luar biasa. Dan bahkan untuk teman-teman yang sudah banyak membantu saya dan bahkan teman-teman yang sudah terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada, saya mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan harapan untuk tahun 2025 kita semakin lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi, tentunya lebih berbuah lagi, amin. Dan kiranya Tuhan Yesus Allah Immanuel itu beserta dengan kita semua, amin. Haleluya. Tunggu. Nggak, maksudnya aku juga selain itu saya mau tanya tentang gimana kesan dan hal apa yang membuat Kak Yafet itu belajar dari MC Youth, entah itu mungkin gesekan, entah mungkin hal baik gitu. Ya memang yang saya alami berat untuk memimpin teman-teman. Tapi selalu ada jalan bagi setiap kita ketika kita menghadapi, karena memang dalam memimpin sebuah organisasi tidak terlepas dari yang namanya persoalan ya. Karena memang organisasi ini hidup, sehingga pasti ada gesekan demi gesekan, tapi itu bukan jadi alasan untuk kita berhenti tidak melayani, amin. Berhenti untuk tidak berbuah, itu yang perlu kita garis bawahi. Sebab kenapa manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sehingga setiap kita kalau digesek pun ingat itu sebagai bentuk untuk kita semakin lebih dipercaya Tuhan dan semakin lebih dewasa lagi. Dan saling mengampuni lah, intinya saling mengampuni kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Tepuk tangan dong buat ketua kita. Ada lagi mungkin? Tadi Joel udah mau bisa maju deh. Apa? Joel. Ini juga salah satu jemaat baru di MC Youth ya. Datang di pertengahan tahun ya. Makanya kan baru kan 4 bulan. Baru lah daripada yang lainnya udah lebih dari 1 tahun ini kan. Dan Joel ini baru 4 bulan. Tapi saya lihat semangat ibadahnya. Dia tuh kalau teman-teman tahu berangkat dari DM Instagram, bener ya? Iseng DM ya. Tapi ya nggak tahu. Kamu tahu gereja ini dari mana? Dari Maps. Wah sayang sekali kamu kok taunya gereja ini, kok enggak yang lain gitu. Enggak lah. Oh itu sudah jalan Tuhan. Jadi dia ini baru 4 bulan, iseng random dilihat di Google Maps, karena mungkin kosnya kan daerah sini. Karena kan Maps kan cari yang terdekat. Lalu iseng-iseng DM waktu itu, saya ingat itu, DM. Dia mau langsung datang waktu ibadah doa malam ya. Dan kebetulan doa malam itu saya datang. Loh, tapi saya kayak kok cari kok gak ada, tadi katanya janji mau datang. Nah ternyata waktu itu baru datangnya di minggu depannya. Nah gimana kesan dan kesan yang kamu rasakan apalagi sebagai anak rantau? Iya kalau yang di doa puasa kemarin udah bersaksi juga. Waktu awal-awal ke Surabaya itu kan pasti berpikirnya, waduh nanti kalau di libur semester atau libur Natal pasti kesepian gitu ya. Jadi mama juga berharap lakukan pelayanan dimanapun itu berada. Nah puji Tuhan saya cari-cari gereja, ketemulah di GAB Miracle Center. Nah puji Tuhannya ternyata ada MC Youth-nya, karena saya pikir kayak oh gerejanya maaf agak kecil gitu kan. Saya pikir masih butuh. Saya pikir belum ada MC Youth-nya. Oh saya datang rupanya ada MC Youth-nya, bersyukur sekali. Dan puji Tuhan kakak-kakak semua mau menjoinkan saya dalam pelayanan di MC Youth ini. Dan puji Tuhannya di bulan Desember ini saya diisi dengan banyak kegiatan pelayanan. Walaupun bukan keutamaan saya melayani itu supaya jangan kesepian, bukan itu. Namun tetap utama saya melayani Tuhan yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan puji Tuhannya
ada berkatnya yaitu tidak kesepian di bulan Desember ini. Haleluya. Itu saja. Tepuk tangan dong buat Joel. Ada lagi mungkin pesan dan kesan atau mungkin masalah terus belum terselesaikan. Keisha, oh enggak. Sevina? Iya cewek lah, ya lah. Supaya enggak terlihat kok patriarki sekali, cowok semua. Ayo ada, Adel. Kalau yang ini baru kenal gereja, kamu baru kenal Tuhan kayak. Ayo Del. Ya ngomong, ya karena ngomong. Indah, kayak Indah. Melgi dah. Ayo Melgi. Cewek. Ayo. Hana. Ayo. Keisha. Keisha. Tepuk tangan dong buat Keisha. Nah, sama teman-teman. Keisha ini kok saya kenal Keisha karena kan saya awalnya nggak tahu dia itu punya kemampuan desain, foto, saya nggak tahu. Tapi saya lihat kok lama-kelamaan anak ini rajin. Padahal dulu sempat bolong-bolong ya. Nggak tahu kenapa kok bolong-bolong. Karena masih mencari ada gereja yang lebih enak nggak? Gitu. Tapi akhirnya saya melihat anak ini kok udah mulai rutin gitu kan. Terus saya itu waktu itu masih ragu-ragu. Coba nggak ya kasih tawaran bantu desain. Karena waktu itu kan dibantu sama Maxi ceritanya. Saya mikir biarkan Maxi sudah terlalu banyak kesibukan gitu kan. Coba cari orang lain. Nah ternyata Keisha punya kerinduan. Nah, mungkin ada pesan-kesan atau struggling yang kamu rasakan dari ini enggak? Ya, shalom semuanya. Kalau dari aku sebetulnya ya awal-awal tuh mungkin masih banyak ini ya. Boleh kali jujur ini boleh jujur ya. Jujur aku di awal-awal di sini tuh aku tiap mau berangkat gereja tuh takut. Soalnya kayak ngerasa nggak punya teman kan. Terus kakak-kakaknya tuh dulu kan mungkin aku belum deket sama kayak Lintang, terus habis gitu belum deket kayak Brian yang penting seumuranku yang masih kuliah. Bukan aku ngira ada beberapa, aku tuh sampai nyari di sini ada nggak yang masih kuliah. Aku dulu ngira Kak Vina masih kuliah, jadi aku kayak mencoba mendekat Kak Vina. Ternyata udah kerja, terus kayak aduh kok nggak ada yang ini ya bisa nyambung gitu loh. Jadi aku masih takut-takut buat kesini, tapi makin kesini puji Tuhan kenal yang kayak ada Lintang, ada Brian, pokoknya yang seenggaknya bisa diajak ngobrol masalah kuliah. Di situ aku mulai kayak jadi lebih ngerasa ke gereja tuh jadi nggak takut. Itu sih bukannya aku jujur dulu kalau boleh jujur kalau pas nggak datang gereja aku juga nggak gereja. Aku dari rumah online gitu. Atau kayak gitu kadang-kadang ya ikut ke gereja sebelah sama itu. Terus kalau kesan pesannya di sini puji Tuhan di 2024 ini ngerasa dikasih kesempatan banyak di sini, dimulai-mulai kayak tahu juga betapa apa ya isi-isi dalam gereja ini. Dulu tuh kayak cuman datang terus habis gitu ya udah pulang gitu aja. Soalnya udah ngerti, sudah mulai tahu orang-orangnya juga. Terus kalau pesannya semoga di gereja ini kita bisa sama-sama merangkul orang-orang di luar sana yang belum punya rumah gitu kan. Terus kita juga bisa bikin orang-orang baru itu nyaman di gereja ini. Dari aku itu aja, terima kasih. Kamu sama gereja sebelah enak mana? Sini apa? Oh sini. Karena dipaksa, karena tertekan ini ya. Tepuk tangan dong buat Keisha. Ya, ada lagi mungkin Gusti? Kak Nathan, kayak mau cerita nih? Hah? Ayo Sam. Ini juga sama nih Sam. Ayo Sam. Woi tepuk tangan dong. Ini bukan karena yang khotbah Marco terus harus ngomong loh ya, enggak loh ya. Enggak, ini Sam ini juga sama kisahnya kan. Dulu gerejanya di sana. Gereja mewah sekali gitu kan. Rutin. Terus saya tahu kalau Sam ini kebalikannya. Kalau Keisha kan saya enggak tahu kalau dia punya potensi talenta. Nah, kalau Sam ini saya sudah tahu dia punya potensi di bidang fotografer, tapi saya nggak yakin dia bersedia apa enggak, apalagi kan kita fasilitas masih kalah bro sama yang di sana gitu kan. Tapi coba deh cerita. Shalom jemaat MCU semua. Kalau aku pertama awal itu gak tahu lah ikut MCU itu kayak disuruh-suruh papa sih sama mama. Awalnya.
Tapi makin kesini makin lama bisa kenal semuanya kakak-kakak. Enggak. Ternyata seru, nyaman, ngobrol bareng teman-teman semua, pelayanan bareng. Terus ya banyak belajar sih di gereja yang sekarang sama teman-teman. Terus bisa join di sosmed bareng kayak Sia Brian itu seru sih. Ya itu Kak Marco. Strugglingnya apa tentang pelayanan dah? Ya boleh pelayanan atau tentang pribadi. Strugglingnya sih gak tahu ya, jadwal mungkin ya, kadang di kantor itu juga sering ada hari Minggu masuk, ya itu aja sih struggling ngatur waktu buat gereja sama kerja begitu. Ya, berarti solusinya resign. Tepuk tangan dong buat Sam. Teman-teman, saya merangkum semuanya ya. Dari 4, udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, Sevina mungkin? Oh enggak. Teman-teman harus, Peter. Cok lah, Peter terlalu sering. Ada? Suka enggak mau ngomong enggak? Enggak. Teman-teman, kita harus pahami ini ya. Jangan ada begitu banyak cerita, ada apa kesan dan pesan. Seperti tadi ya, saya mau rangkumkan dengan apa yang jadi khotbah siang hari ini bahwa ketika kita mencari sumber, teman-teman. Saya enggak tahu ternyata selama ini ya Fed ternyata juga punya masalah, punya satu pergumulan. Gimana ya cara memimpin anak-anak youth di tempat ini? Punya pengalaman mimpin gak sebelumnya? Entah itu ketua, bukan ketua acara ya, tapi maksudnya ketua apa organisasi, ketua kelompok yang basisnya 10 orang lebih gitu, gak ada? Gak pernah? Oh pernah? Yang kamu rasakan megang sekarang lebih susah kayaknya ya daripada dulu ya. Nah, Yafet pun sebagai ketua juga punya struggling teman-teman dalam memimpin. Karena memang ketika untuk orang punya jiwa leadership itu gak gampang. Omongan kita gak diterima sama orang, tapi kita tetap harus stay cool, stay calm, tetap harus rendah hati, itu gak gampang teman-teman. Ya. Lalu juga tadi sharing dari Yoel. Ternyata Yoel juga pernah merasakan lubang kesepian itu. Dia merasa takut ketika dia merantau, bahkan mamanya ya tadi sempat takut. Anakku ini bakal enak gak ya di Jawa? Karena gak gampang teman-teman. Sebagai orang tua kita punya mindset orang tua deh. Melepas, kamu anak tunggal atau? Ada 4, kamu kedua. Ya, gak gampang teman-teman untuk melepas anak, harus jauh, jangkauan, lost contact. Yang dulunya bisa ngobrol secara langsung, sekarang hanya bisa modalkan vid call. Gak tahu lokasinya, mamamu juga gak pernah di Jawa ya. Gak gampang. Tapi di tengah kesepian itu Joel bisa belajar ya. Di MC Youth dia juga bisa menemukan ikatan pertemanan. Dan saya berdoa juga imannya Yoel bisa lagi bertumbuh. Karena saya ingat betul ketika Yoel ikut Komsel Perdana, Yoel sempat cerita dia pernah punya rasa keinginan untuk bunuh diri, benar ya? Tapi apakah itu harus dijudge? Wah, kamu adalah pendosa, kamu kurang iman. Enggak teman-teman. Tapi itu adalah bagaimana ayo kita bisa peluk Yoel. Kita bisa kasih kekuatan Yoel. Atau mungkin dari Kisha ya kan, merasa bahwa kayaknya nggak ada kesempatan, ya udah santai-santai aja di rumah aja nggak apa-apa. Tapi ketika diberikan kesempatan, diberikan ruang. Saya ketika kerja sama Kisha sama Sam, saya nggak pernah membatasi, mengatur kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, enggak. Saya memberikan kebebasan. Supaya apa? Mereka juga bisa merasa nyaman. Sam juga, saya tahu Sam dari awal bapaknya itu pernah cerita bahwa ajaan niku Sam, ajaan. Saya orangnya nggak mau untuk memaksa orang untuk ayo ikut enggak. Saya cuma ngomong satu kali, mau ikut enggak? Dia nggak mau, waktu itu masih ya, ngomong tok gitu kan. Oh iya. Terus saya mulai kasih kepercayaan Sam itu, saya lupa waktu kapan ya. Waktu itu coba foto biasa ya, levelnya masih ya cuman bantu doang gitu. Lama tanpa saya suruh. Dia awalnya masih saya suruh datang. Tapi waktu sudah mungkin 3 bulan saya tahu oh ini sudah coba dilepas lah. Saya kasih jadwal, saya nggak mau urusan lagi. Ternyata Sam juga punya sense of belonging buat MC Youth ini. Dan poinnya adalah siapa lagi tadi? Sudah sharingnya 3 ya. Kesha. Ya Kesha tadi juga sama kan, merasa bahwa ya udah kalau nggak ada tanggung jawab ya aku udah nggak ke gereja gitu.
Kalau nggak ada nggak kepengen ke gereja, nggak ke gereja. Tapi sekarang udah, kamu kasih tanggung jawab pun tanpa kamu suruh, pasti Keisha, Samuel atau mungkin Joel juga punya kerinduan yang sama. Kak Yafet juga punya kerinduan yang sama, lebih lagi pastinya kan. Teman-teman harus pahami bahwa ketika teman-teman menaruh sumber Anda dalam sumber kehidupan Anda yaitu Tuhan, Anda menempatkan Tuhan paling segalanya, percaya deh, Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Apapun rancangannya, apapun masalahnya, Tuhan hadir. Tuhan hadir di saat engkau sedang sukacita, Tuhan hadir di saat engkau sedih. Kita baca ayat terakhir ya, sebelum kita menyembah. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kolose 2 ayat 7, ini versi BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Dan ini kita amalkan, yuk kita imani dalam kehidupan kita. Ketika nanti tahun 2025, MC Youth harus tetap semakin lebih maju lagi. Semakin bisa berani untuk diberikan kepercayaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan berakar di dalam Dia, hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Ketika Anda berakar di dalam Dia melalui MC Youth ini, hendaklah kamu bisa membangun hidup Anda seperti Kristus dimanapun Anda berada, sehingga orang tahu kamu, oh pemuda MC Youth, pemuda yang dipakai oleh Tuhan. Ada berapa banyak hamba Tuhan yang saya mencatat, Bu Vera, benar ya, Pak Doni Tatimu, Pak Tony Nardi, lalu ada Ko Obed. Mereka selalu memberikan respon positif tentang MC Youth. Mereka selalu melihat pergerakan medsosnya, bukan karena medsosnya bagus, no, tetapi ada pergerakan kerohanian di MC Youth ini. Artinya apa? Tuhan mau pakai MC Youth, Tuhan mau pakai teman-teman. Ketika apa? Ketika teman-teman datang dalam sumber yang sama, pusatnya sama, tentang Kristus. Tuhan memberikan apa? Membangun hidup Anda. Anda bisa menjadi transformasi hidup. Saya merasa senang teman-teman ketika ada di MC Youth ini. Tahun ini saya merasa bukan saya yang paling menonjol. Bukan karena saya merasa undur, kayak saya sudah gak rohani kayak dulu, enggak teman-teman. Tapi memang saya tuh paling gak suka kalau cuman saya doang yang bisa jadi bintang. Karena saya tahu pasti banyak teman-teman yang juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi saluran. Gak cuman karena Peter, gak cuman karena Marco, karena Yafet, enggak teman-teman. Tapi teman-teman bisa melihat Joel. Orang-orang bisa melihat yang namanya Keisha. Orang-orang bisa melihat Samuel. Itu. Orang-orang juga bisa melihat siapa? Adel. Kenapa? Karena hidup Anda taruh kepada Kristus sebagai dasarnya. Dan enggak berhenti situ saja. Kalian semakin apa? Percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan. Kalau 50 khotbah Anda, 50 kali pertemuan MC Youth Anda suruh saya tanya untuk menceritakan ulang, mungkin Anda enggak ingat. Tetapi dari 50 kali ibadah mungkin sudah disampaikan satu teman-teman, intinya Anda butuh Tuhan, Anda butuh firman. Amin. Yuk tutup mata kita datang di hadapan Tuhan.